Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tech. Gue yakin di pikiran kalian mungkin smartphone ini bakalan terbilang mahal buat kelasan entry level, karena SoC yang dipakai adalah HP kelasan 2 jutaan. Tapi harga smartphone ini yang dijual oleh Samsung di angka 3,4 jutaan. Namun dibalik itu semua, Galaxy A24 punya alasan tersendiri mengapa mereka menjual smartphone yang harganya itu di angka 3,4 jutaan. Salah satunya smartphone ini. Pertama, yang pasti adalah desain premium. Semua layar Samsung, gua jamin bisa memberikan experience desain yang premium. Salah satunya dari segi desain si Galaxy A24 ini sudah mengadaptasi desain layaknya si Galaxy S23 series. Apalagi warna yang gue pegang yaitu light green. Walaupun memang kekurangan yang paling berasa dari smartphone ini yaitu di bagian back covernya yang kerasa itu murahan banget karena terbuat dari plastik, dan kalau kita tekan-tekan nih bagian backdoornya ini kerasa banget plastiknya. Ya plastik able lah. Sama satu lagi di bagian tombol powernya yang dimana kalau kita pencet agak sedikit bunyi cetak-cetek gitu. Ini menjadi salah satu bagian yang paling gak gue suka karena beda banget sama smartphone entry level lain yang bagian tombol powernya itu kerasa kokoh, sementara ini kayak udah pengen copot gitu. Namun dibalik itu semua, buat framenya sendiri smartphone itu memiliki feel genggam yang kerasa nyaman gitu loh. Apalagi bobotnya yang terasa ringan dan tidak pelit akan port cuy, karena semua portnya hadir di smartphone ini. Ya kelas entry level harusnya udah begini sih. Paling absen cuma satu aja, yaitu kepala charger pas waktu kita beli si smartphone ini. Karena ketika lu beli smartphone ini, lu gak bakal dapat kepala charger. Jadi harus ngeluarin ekstra 100 ribuan lagi deh buat beli kepala chargernya. Ya effort sih menurut gua. Beralih ke bagian depan. Di sini ada ukuran layar dengan ukuran sebesar 6,5 inch dengan desain layar yang menurut gua tuh masih jadul. Ya karena pakai desain water drop display gitu loh. Desain yang sama seperti Galaxy A14 dan juga Galaxy A34 ya. Tapi walaupun desain layarnya ini kurang, spesifikasi yang ditawarkan bolehlah diadu. Soalnya dia pakai panel Super AMOLED yang berasa banget nyamannya cuy. Di mata itu kerasa bener-bener oke banget nih layar dari Galaxy A24. Ditambah lagi dengan refresh rate-nya yang udah cukup tinggi yaitu 90 Hz. Jadi kerasa lebih smooth, dan pastinya ini nggak bikin baterai boros teman-teman, karena posisi refresh rate-nya itu ada di 90 Hz bukan 120 Hz. Dan itu tuningan langsung dari Samsung apalagi. Jadi baterainya bakalan awet. Untuk brightness-nya juga bisa di-push sampai 1000 nits. Ini bagian yang gue salutin dari smartphone ini. Jadi buat lu pakai di outdoor sekalipun, untuk layarnya ini gak usah khawatir bakalan terasa gelap. Lu tinggal adjust aja brightness-nya sampai 1000 nits, bakalan masih terasa terang kok. So far gue gak komplain lah untuk bagian layar ini, karena memang bagian yang satu ini menjadi daya tarik Galaxy A24 5G. Buat dipakai daily use, smartphone ini udah enak banget. Nonton film juga apalagi coy, udah kerasa aman banget. Super AMOLED yang dimana posisinya itu di atas dari panel AMOLED biasa. Ya jadi gak bakal bikin sakit mata lah nih layar dari smartphone ini, dan gak bakalan ngecewain, gue yakin banget. Paling yang kurang saat diajak ngegame aja sih. Sebenarnya ukuran layarnya ini cukup pas-pasan kalau menurut gua. 6,5 inch kalau buat diajak ngegame game hardcore. Ingat, game hardcore. Tapi yang lebih mirisnya lagi, mengingat SoC-nya pakai Helio G99 di harga 3,4 jutaan, agak sedikit mikir dua kali sih gua buat jadiin smartphone ini dalam kondisi ngegame hardcore. Di sini gua nggak bilang MediaTek Helio G99 itu adalah SoC jelek, karena SoC ini menurut gua paling powerful untuk saat ini buat kelasan si Helio G series ya teman-teman. Cuman agak nanggung aja gitu loh, kenapa nggak pakai SoC 5G sekalian gitu loh. Tapi di sini gue punya alasan mengapa si A24 ini tidak menggunakan Dimensity series SoC gitu. Tapi kalau misalkan A24 ini pakai SoC 5G, nggak bakal mungkin A34 bakalan laku, karena bakalan milih smartphone yang satu ini. Soalnya smartphone yang satu ini memiliki DNA yang mirip seperti A34, cuman perbedaannya yaitu dari segi SoC aja yang bapuk. Nggak bapuk sih, pakai Helio G99 itu bukan SoC bapuk. Tapi sejujurnya oke-oke aja. Helio G99 malah layak banget buat dipakai di tahun 2023 ini. Apalagi dikombinasi dengan smartphone Samsung yang UI-nya itu bener-bener stabil cuy. Antutunya aja tembus di angka segini, core yang cukup lumayan tinggi menurut gua. Di aplikasi Geekbench 6 pun juga oke banget nih, dari single core dan juga multi core. Jadi so far dari angka benchmark smartphone ini udah oke banget. Hal itu berbanding juga pas waktu kita ajak ngegame yang cukup ringan nih, seperti game-game Mobile Legends lah, yang dimana settingannya udah settingan rata kanan. Di sini buat FPS-nya stabil mampus di 60 fps, jadi gak ada frame drop lagi-lagi, karena memang Helio G99 udah oke banget buat main game sekelas Mobile Legends.
performance. Sekarang kita beralih ke game PUBG Mobile. Settingannya yaitu Smooth Ultra dan FPS itu di angka 35 sampai 40 FPS. FPS yang masih stabil lagi-lagi karena ini di unlock di settingan Smooth Ultra ya teman-teman. Dan buat giroskopnya nggak usah khawatir karena giroskopnya lancar jaya. Soalnya giro yang diberikan adalah giro hardware bos. Dan game yang cukup berat yaitu game Genshin Impact. Barulah smartphone itu cukup lumayan kerasa ngap-ngapan. Settingan low 60 FPS aja smartphone ini mendapatkan FPS di angka 30 sampai 35 FPS. Ya bisa dibilang FPS standarnya Helio G99 lah ya, masih bisa dimainkan, itu udah bersyukur gitu. Tapi gue cukup angkuhin jempol lah karena Helio G99 dikombinasi dengan sistem UI dari Samsung itu menghasilkan performance dan juga stabilitas yang cukup tinggi gitu loh ya. Namun kita jangan fokus terhadap performance-nya aja karena standarnya Helio G99 ya seperti itu. Nggak bisa kita meminta sesuatu hal yang lebih dari SoC yang satu ini. Tapi ada satu bagian yang menurut gue menarik banget, yaitu bagian kamera. Gue bisa acungin jempol 4 jempol buat smartphone yang satu ini. Bagian ini menjadi poin jual juga nih dari si Galaxy A24 karena hasil foto yang diberikan dari Galaxy A24 bisa menghasilkan foto yang oke banget, apalagi mengingat resolusinya yang udah 50 megapiksel. Soal kamera lu bisa lihat aja nih, di sini detailnya kerasa tajam banget, apalagi warna yang dihasilkan di sini bener-bener kerasa natural. AI-nya itu nggak terlalu lebay, apalagi yang bisa dibilang warnanya itu kayak cat warna gitu loh. Di sini warnanya yang diberikan bener-bener kelihatan natural. Jadi gue bisa akuin jempol lah, Galaxy A24 ini buat soal kamera oke banget, jos gandos. Buat lensa ultrawide-nya juga kerasa lebar karena view angle-nya bisa sampai 123 derajat. Jadi view angle-nya itu bakalan kerasa lebih luas. Dalam kondisi malam pun juga bisa gua akuin jempol nih, smartphone yang satu ini bisa memberikan hasil yang masih tetap stabil dan juga tajam. Walaupun memang kalau kita lihat di beberapa noise smartphone ini cukup lumayan banyak, tapi kita bisa akalin pakai fitur night mode-nya kok. Cuman ya image processing-nya agak sedikit lama aja gitu. Tapi kalau misalkan dalam kondisi siang, image processing dari smartphone ini nggak lama-lama banget kok. Gue bisa akuin jempol dan itu hasilnya bener-bener oke dari foto si Galaxy A24. Buat selfie tipis-tipis juga smartphone ini masih asik kok, karena tinggal foto aja nggak usah diedit, tinggal langsung posting dan nggak bikin malu-maluin gitu. Buat perekaman videonya juga bisa sampai Full HD 30 fps aja karena ini memang standarnya Helio G99 ya, yang nggak bisa sampai 4K 30 fps. Tapi buat aslinya bener-bener stabil, lu bisa lihat aja nih. Jadi ini dia untuk hasil perekaman kamera belakang dari Galaxy A24 ya, di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian nilai sendiri aja bagus atau enggaknya ya teman-teman. Menurut gua sih stabil ya, detailnya juga cakep. Cuman resolusinya aja cuman sampai Full HD 30 fps, standarnya HP kelas entry level dengan Helio G99 nya teman-teman. But overall udah oke lah menurut gua. Nah, buat untuk hasil kamera depan kurang lebih juga sama sih, bisa sampai Full HD 30 fps juga. Tapi yang oke-nya di sini nggak terlalu ngezoom, jadi memang tidak sestabil yang kita bayangkan sih. But overall menurut gua buat hasil kamera depannya sih so far so good juga, sama kayak kamera belakangnya. Cuma memang tidak stabil aja, tapi memang nggak dikorbankan, jadi nggak terlalu ngezoom gitu. Oh ya, ada satu bagian yang tertinggal dari smartphone ini, yaitu masalah baterai. Karena kapasitas baterai dari HP ini yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. SOT-nya sendiri bisa bertahan 8 jaman. Itu pun juga SOT yang standar banget buat baterai sekitar 5000 mAh. Tapi kalau buat diajak ngegame nonstop sih, seperti game PUBG Mobile, gue udah tes ya selama 2 kali match itu berkurang sekitaran 8%. Mobile Legends 2 kali match itu berkurang sekitaran 7%. Tapi sedikit catatan, kita ngetes dalam kondisi menggunakan WiFi only ya, dengan brightness
brightness diatur ke 50%. Selama gue bermain juga untuk temperaturnya gue bisa akuin jempol karena memang Helio G99 dan Samsung Galaxy A24 ini buat masa temperaturnya masih kerasa aman dan gak overheat. Paling temperatur tertinggi di angka 41 derajat Celcius selama gue tes game PUBG Mobile ya teman-teman. Jadi masih playable banget. Jadi kesimpulannya, walaupun harga dari smartphone ini di angka 3,4 jutaan, tapi gue bisa akuin jempol Galaxy A24 ini memberikan experience yang lebih seperti layaknya smartphone kelasan entry level lain. Walaupun pakai SoC Helio G99, tapi experience yang diberikan udah kayak pakai SoC Dimensity Series. Dan juga untuk hasil kameranya ini bukan seperti layaknya Galaxy A24 yang kelasan entry level. Ini udah layaknya seperti Galaxy A24 versi mid-range ya teman-teman. Karena hasilnya benar-benar seoke itu coy. Apalagi dibaluti dengan desain yang secakep ini. Desain yang diadopsi dengan Galaxy S23 series. Jadi menurut gua Galaxy A24 ini worth it banget buat kalian beli walaupun harganya 3,4 juta. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow Instagram kita di @sadamtekno jika teman-temannya tuh pengen DM kita secara privat gitu. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.